Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba'a amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya. Dengan nikmat dan kasih sayangnya inilah alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah selalu dirahmati dan diberkahi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berkah ini mari kita mentadaburi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai jiwa yang haus akan kebenaran, wahai hati yang merindukan cahaya ilahi, dengarlah panggilan ini, seruan dari Tuhanmu. Bukan seruan biasa, tetapi panggilan khusus bagi mereka yang ingin dekat, bagi mereka yang ingin sujud dengan hati yang bersih. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah tarbiyah, madrasah bagi jiwa. Ia mengajari manusia hakikat sabar, menanamkan dalam diri makna keikhlasan. Siangmu adalah latihan menahan nafsu, malamnya adalah ladang munajat, di mana air mata menjadi saksi bahwa kau tengah mendekatkan diri kepadanya. Sungguh, puasa ini bukanlah beban, tapi hadiah bagi mereka yang beriman, agar jiwanya suci, agar lisannya terjaga, agar hatinya terhiasi ketakwaan, dan ruhnya terangkat mendekati cinta ilahi, dan karena puasa juga baik untuk diri kita masing-masing. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lihatlah betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak membebani di luar batas kemampuan. Dia tahu ada hambanya yang lemah. Dia tahu ada hambanya yang sedang diuji. Maka dia memberikan keringanan agar ibadah tetap menjadi jalan kebahagiaan, bukan sumber penderitaan dan kesulitan. Bagi yang tak sanggup, ada cara lain untuk meraih pahala, dengan berbagi, dengan memberi, dan dengan menebar kebaikan. Sebab bukan hanya puasa yang mengantarkan pada takwa, tapi setiap bentuk kepedulian, setiap uluran tangan, setiap doa yang lirih disampaikan. Betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya,
bukan karena puasa mereka semata, tapi karena kelembutan hati, karena keikhlasan memberi, dan karena kepatuhan tanpa paksaan. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan apakah yang lebih agung dari Ramadan? Ia adalah bulan di mana langit dan bumi bersua, di mana wahyu pertama kali turun menjadi cahaya di tengah kegelapan. Al-Quran, kitab suci yang menuntun manusia. Ia bukan sekadar bacaan, tapi pelita di jalan kehidupan. Ia bukan sekedar lembaran, tapi petunjuk bagi hati yang merindukan kebenaran. Ramadan datang membawa peluang. Pintu-pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, hati yang gersang disirami keberkahan. Maka dari itu, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa makna. Jangan hanya menahan lapar, tapi biarkan hatimu berpuasa dari segala hal yang sia-sia. Biarkan jiwamu bersujud, dan biarkan Al-Quran bercahaya dalam dadamu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa indahnya janji Allah. Tak perlu perantara untuk berbicara kepadanya, tak perlu isyarat untuk mengetuk pintunya. Cukup bisikan dalam hatimu, cukup biarkan air matamu berbicara, dan dia akan mendengar. Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Dia lebih mengerti daripada dirimu sendiri. Ketika kau jatuh, dia yang mengangkat. Ketika kau resah, dia yang menenangkan. Ketika kau meminta, dia yang memberi. Dan ketika kau bersujud, dia yang memeluk jiwamu dalam kasih sayangnya. Maka dari itu, jangan ragu untuk berdoa, jangan lelah untuk berharap, jangan takut untuk berserah. Karena di balik setiap tangisan ada kasih sayang yang menunggu. Di balik setiap kesabaran ada ganjaran yang tak terhingga. Wahai jiwa-jiwa muda yang merindukan ilmu, wahai para penjaga Al-Quran, inilah bulan untuk kalian mendekatkan. Inilah saat untuk kalian mengikat hati dengan firman-Nya. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa jejak. Jangan hanya menjadi ritual kosong, tapi jadikan ia lompatan menuju kemuliaan. Serahkan hatimu pada Allah. Bacalah Al-Quran dengan mata yang penuh cinta. Berpuasalah dengan jiwa yang ikhlas, dan berdoalah dengan keyakinan penuh bahwa Allah selalu dekat, selalu mendengar, dan selalu mengabulkan doa. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa, disucikan oleh Ramadan, didekatkan dengan Al-Quran, dan diberikan kemuliaan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai penutup. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menyampaikan kita kepada Ramadannya dan memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas lagi berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.